Awal pekan terakhir bulan Agustus, harga batubara sempat melandai. Tapi mendekati akhir pekan, harga batubara kembali melesat. Dan para analis pun belum melihat adanya tren pelemahan. Apalagi hari ini di 5 September kita lihat sudah kembali lagi ke $440. Lalu apa saja faktor penggenjot harga batubara dan siapa saja yang ketiban cuan? Kita akan bahas singkat dalam Harga Batubara to the Moon, Taipan Makin Cuan. Sebelumnya kita lihat dulu seperti apa sih melesatnya harga batubara sejak September 2021 hingga September 2022. Bisa kita lihat dalam grafik ini, di September 2021 ini harga batubara masih di kisaran $170 Amerika Serikat per ton. Terus menanjak sampai di bulan Maret tahun 2022 ini sempat menyentuh harga tertinggi di $446 Amerika Serikat per ton. Dan kemudian melemah lagi, tapi kalau kita lihat ini trennya masih terus menanjak sampai di Kamis 1 September 2022 kemarin ini harga batubara kontrak di Oktober telah menyentuh harga $433,7 Amerika Serikat per ton. Dan kalau kita lihat di 5 September ini sudah kembali lagi di 440,9. Artinya selama 1 tahun harga batubara ini sudah terbang hingga lebih dari 150,5%. Lalu faktor apa saja yang membuat harga batubara terapresiasi sangat signifikan? Kita akan cek slide berikutnya. Tentu banyak faktor pendukung harga batubara bisa melesat hingga 150% selama setahun, terutama di bulan September 2022 ini. Kita akan bahas 3 saja di antaranya. Pertama adalah kenaikan harga gas global. Harga gas alam EU Dutch TTF kemarin melambung ke €243 per megawatt hour. Harga gas alam naik 1,29% dibandingkan hari sebelumnya. Harga gas alam ini melonjak menyusul langkah perusahaan gas Rusia Gazprom yang menghentikan pengiriman gas melalui jaringan Nord Stream 1 karena katanya dalam proses perbaikan. Jadi di saat Eropa tengah berupaya mempercepat pengisian storage gas karena mengejar kebutuhan musim dingin, namun justru pengiriman gasnya akhirnya terhenti. Artinya Eropa harus kerja keras sekali memenuhi target mereka setelah adanya penghentian ini. Ini menjadi faktor yang sangat signifikan mempengaruhi harga gas. Yang kedua, kembali lagi ke iklim di Eropa yang menuju musim dingin. Krisis energi yang terjadi saat ini membuktikan betapa pentingnya peran batu bara dan pasokan energi baru terbarukan ternyata belum bisa diandalkan sepenuhnya. Sehingga energi fosil masih akan diperlukan. Selain itu yang ketiga juga karena faktor China sebagai negara ekonomi terbesar kedua di dunia. Gelombang panas di China berdampak signifikan sehingga kebutuhan listrik di sana semakin tinggi. Akibatnya banyak yang akhirnya switching kembali ke batu bara. Selain itu juga ada aksi bargain buying trader di China atau taruhan pelaku pasar di China. Investor China ramai membeli saham-saham batubara karena yakin China akan berusaha membangkitkan lagi ekonominya. Akibatnya indeks batubara melonjak 10% di bulan Agustus dan keuntungannya melonjak sampai 50% dalam setahun. Dibandingkan dengan optimisme investor pada energi terbarukan, batubara masih dinilai lebih menarik bagi pelaku pasar dengan target investasi yang lebih aman. Di China, perusahaan tambang terbesar Shenhua Energy melaporkan kenaikan pendapatan hingga 58% di semester pertama 2022. Demikian juga dengan perusahaan-perusahaan atau emiten-emiten tambang di Indonesia yang kenaikan pendapatannya bahkan lebih tinggi lagi dari perusahaan di China ini. Kita akan cek siapa saja di slide berikutnya. Kita akan lihat 5 emiten produsen batubara terbesar di Indonesia yang meraih cuan paling ciamik. Pertama, ada PT Indika Energy Tbk atau INDI. Hingga Juni 2022, laba bersih ini naik hingga 1.571% menjadi $201 juta Amerika Serikat secara year on year. Jadi bayangkan tahun sebelumnya keuntungan INDI ini hanya $12 juta Amerika Serikat begitu ya, naik langsung jadi 201. Nah, kenaikan ini didukung oleh melesatnya pendapatan INDI hingga 66% secara tahunan menjadi $1,94 miliar Amerika Serikat begitu ya. Dan yang menjadi kontributor terbesar INDI ini adalah PT Kideko Jaya Agung begitu. Sebagai produsen batubara nasional, pendapatan Kideko naik 58% menjadi $1,38 miliar Amerika Serikat. Lalu kita lihat di posisi kedua ini ada PT Harum Energy atau Harum. Peningkatan laba bersih Harum juga tidak main-main ya. Ini kalau kita lihat sampai 1.310% secara tahunan. Dari $10 juta Amerika Serikat menjadi $146 juta Amerika Serikat. Laba ini didukung penjualan yang naik hingga 226% secara tahunan hingga mencapai $377 juta Amerika Serikat. Di posisi ketiga ada emiten tambang Adaro yang juga ketiban cuan. Kita lihat nih laba bersihnya
per Juni tumbuh 613% menjadi 1,2 miliar dolar Amerika Serikat. Dan dari sisi top line, pendapatan Adro naik 127% hingga mencapai 3,5 miliar dolar AS. Berikutnya ada ITMG atau Indo Tambang Raya Megah yang labanya juga naik 292% mencapai 461 juta dolar Amerika Serikat di semester pertama. Dan pendapatannya juga naik 110% menjadi 1,4 miliar dolar AS. Di posisi kelima peraih cuan ada PT Bukit Asam atau PTBA yang labanya juga meningkat hingga 246% ke 6,2 triliun rupiah di semester 1 2022. Pendapatan emiten plat merah ini naik hingga 79% year on year menjadi 18,4 triliun rupiah. Wah, artinya pemerintah dapat banyak ya dari PTBA ini, apalagi pengusaha ya yang punya jumlah saham jumbo di emiten-emiten ini. Kita akan cek slide berikutnya. Tentunya banyak taipan yang ketiban cuan karena harga batu bara di tahun ini. Kita akan coba lihat 3 saja di antaranya kali ini. Pertama kita lihat taipan batu bara Dato Lo Tuk Hong yang sebelumnya sempat beberapa kali melakukan divestasi juga di PT Bayan Resources atau BYAN. Tapi kemudian kembali melakukan pembelian saham. Nah, kepemilikan Dato Tuk Hong saat ini kalau kita cek ini di Bayan ini ada 60,97% atau total sebesar lebih dari 2 miliar lebih lembar saham. Jadi kalau dividen Bayan Rp4.385 per lembar, boleh dihitung ya netizen berapa besar nih keuntungan yang bisa didapat Dato Tuk Hong, yaitu bisa mencapai 8,7 triliun rupiah. Siapa netizen yang bisa punya uang sebanyak itu, boleh komen ya di bawah. Lalu berikutnya ada Boy Thohir atau Garibaldi Thohir yang kepemilikannya di Adro ini bisa mencapai 6,18% begitu. Jadi kalau total Boy punya lebih dari 1,9 miliar lembar saham, ini dikalikan dengan dividen Adro karena keuntungannya tahun ini ya juga cukup signifikan. Nah, ini kira-kira dapat berapa ya? Tapi Adro sendiri sebenarnya belum merilis berapa besar dividennya per saham. Nah, berikutnya ada Agus Lasmono di Indi. Tadi kalau kita lihat di slide sebelumnya, kenaikan laba Indi ini paling signifikan ya di semester pertama tahun 2022. Dan kalau Agus Lasmono, kita cek punya 0,19% saham di sana. Ini setara lebih dari 10 juta lembar begitu. Tapi tentunya jumlah saham yang dimiliki para taipan ini bukan dimiliki hanya setahun 2 tahun ya, tapi butuh waktu juga. Memang dahsyat kekuatan batubara memberikan cuan ke investornya ya, tapi jangan lupa ada komitmen net zero emission di 2060 untuk mencegah perubahan iklim. Jadi netizen gimana, masih tertarik invest di batubara? Hati-hati tapi ya terkait dengan pembalikan arah.